يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih melanjutkan kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita masuk pada masa sekitar tahun 38 Hijriah. Kita sudah selesai sedikit menyinggung tentang perang Siffin. Perang Siffin, perang yang terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib karena kesalahan paham. Peperangan tersebut akhirnya berdamai dengan Ali mengutus utusan, juga Muawiyah mengutus utusan. Utusan ini sepakat untuk menarik pasukan perang dan berhenti dari peperangan. Dikatakan dalam buku-buku sejarah, kalau seandainya peperangan itu tetap dikerjakan atau dijalankan, maka hampir laki-laki dari kaum muslimin habis dari peperangan itu. Peperangan yang berbulan-bulan tidak berhenti, sampai pedang-pedang patah, busur-busur panah habis. Peperangan yang akhirnya menggunakan tangan kosong. Tapi peperangan ini berhenti. Setelah berhenti dalam peperangan Siffin, selesai peperangan Siffin, mulailah pasukan beranjak meninggalkan Siffin. Pasukan Muawiyah kembali kepada Muawiyah. Pasukan Ali kembali ke Kufah. Begitu perjalanan di Kufah, ada kelompok-kelompok yang tidak puas dengan perjanjian damai ini. Mereka katakan perjanjian damai ini perjanjian yang tidak menginginkan wajah Allah. Perjanjian damai ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala menurut mereka perangi orang-orang yang bugot, yang tidak taat perangi. Dan menurut mereka perjanjian damai ini perjanjian yang tidak jelas. Karena dalam perjanjian itu Ali menghusap namanya, menghapus namanya sebagai Amirul Mukminin. Kalau Ali bukan Amirul Mukminin, berarti Ali orang kafir, Amirul Kuffar. Perjalanan dari Siffin menuju Kufah terus berguling isu ini, sampai dikitakan hampir 10 sampai 20 ribu orang terkena fitnah ini. Terkena fitnah ingin memberontak kepada Ali karena perjanjian damai ini. Ini kejadian di sekitar Kufah. Mungkin Kufah sekarang daerah Irak dan atasnya. Inilah yang Rasulullah SAW katakan di dalam hadis-hadis yang berkaitan bahwasannya akan keluar dari sana orang-orang yang yamruquna minad din kama yamruqus saham minar ramiyah. Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari buruan. Hadis-hadis Rasulullah SAW
tentang celaan tentang Khawarij, ada beberapa hadis. Ya, di antaranya hadis Rasul mengatakan dalam riwayat Bukhari, Sahal bin Hanif mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang Khawarij. Ketika itu Rasulullah SAW mengarahkan tangannya ke arah Irak. Jelas-jelas dia mengarahkan tangannya ke arah Irak. Yakhruju minhu qaumun, akan keluar dari mereka ke arah Irak satu kaum yang mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak melalui tenggorokan-tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya, melesatnya anak panah dari buruannya. Hadis ini mengisyaratkan kepada apa yang terjadi, yaitu di Irak akan keluar Khawarij, dan ternyata betul. Di zaman Ali, di tahun 38 Hijriah atau sekitar 38 Hijriah, mulailah mereka menampakkan kekuatan mereka. Walaupun sebenarnya itu bukan pertama kali keluar, sudah kita jelaskan. Keluarnya Khawarij dari zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bahkan mengatakan dalam sebuah hadis yang orang dikatakan Dzul Khuwaisirah yamrukuna, atau akan keluar dari tulang sumsum laki-laki ini orang-orang yang akan keluar dari agama. Maksudnya Khawarij. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu an dibunuh oleh pasukan yang membunuh Khawarij. Orang-orang Khawarij membunuh Utsman bin Affan. Tapi di zaman Ali bin Abi Thalib ini mereka lebih terorganisir, itu bedanya. Kalau di zaman Rasulullah SAW mereka sembunyi-sembunyi, tapi di zaman Ali bin Abi Thalib mereka lebih terorganisir. Terorganisir menjadi sebuah kelompok yang memiliki kekuatan untuk ingin melawan Ali bin Abi Thalib. Ada hadis yang lain, disebutkan oleh para ulama, apa maksud mereka membaca Al-Quran tapi tidak melalui tenggorokan-tenggorokan mereka. Yang pertama yang mengartikan adalah mereka membaca Quran cuma di lisan, tidak melalui tenggorokan, sehingga Quran tidak masuk ke dalam hati, gak paham makna Quran. Dan memang ternyata betul, mereka ini orang-orang gak paham Quran dan tidak memahami makna Quran. Mereka cuma membacanya, tapi bacaan mereka tidak dihayati, tidak dipahami, tidak menjadi ilmu. Ini banyak orang-orang seperti ini. Quran cuma menjadi musabaqah, Quran menjadi tempat perlombaan. Bukan itu jelek, itu baik, tapi bukan itu inti dari Quran. Kalau cuma hanya pintar berlomba tapi tidak memahami inti Quran, itu sangat dikhawatirkan. Atau sama seperti orang yang sibuk mengkoreksi tentang lafaz-lafaz makhraj huruf. Kita katakan makhraj huruf penting, tapi tidak lebih penting daripada memaknai dan memahami Quran. Sebagian anak-anak muda sekarang terlalu sibuk dengan sanad, qiraah sabah, qiraah asyarah, habis waktunya untuk ke situ. Ditanya, kamu pernah nggak tafsir Quran, belajar tafsir Quran? Nggak pernah. Habis waktunya hanya untuk itu. Quran itu dikatakan di Quran, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Kami telah mudahkan Quran itu untuk diingat, dibaca. Jadi nggak sulit sebenarnya baca Quran, nggak terlalu sulit untuk melafadzkan Quran, nggak seperti yang mereka sangkakan harus punya qiraah sabah, qiraah asyarah. Kita tidak mengingkari itu baik, silahkan, itu ilmu dari ilmu-ilmu Quran, qiraah sabah, qiraah asyarah, makharijul huruf. Tapi jangan lupa dari dasar makna diturunkannya Quran, yaitu memahami maknanya, mentadabburinya, mentafsirnya, mencari ilmu darinya. Itu inti Quran. Khawarij, orang yang pandai baca Quran tapi nggak melewati tenggorokan, artinya nggak masuk sampai hati mereka. Ada yang mengartikan bacaan Quran mereka tidak sampai tenggorokan mereka, maksudnya tidak akan mungkin dinaikkan ke langit, nggak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis, kita masih membaca sedikit tentang celaan-celaan hadis.
atau hadis yang mencela tentang Khawarij. Dalam sebuah riwayat Bukhari, Ali bin Abu Thalib berkata, "Idza hadatstukum an Rasulillah haditsan." Kalau aku menceritakan hadis dari Rasulullah demi Allah, dan akhira minas samai uhibbu ilayya, aku dijatuhkan dari langit lebih aku sukai daripada aku berdusta atas nama Rasulullah SAW. Jika aku bercerita tentangnya, maka antara aku dan kalian adalah fa innal harb khidah. Peperangan itu tipu daya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, sayakhruju qaumun fil akhir zaman. Akan keluar satu kaum di akhir zaman. Berarti keluarnya Khawarij dan banyaknya Khawarij itu akan menunjukkan dekatnya kiamat. Ternyata di zaman Ali di tahun 38 Hijriah sudah keluar. Berarti di zaman para sahabat menurut hadis sudah menunjukkan dekatnya hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, antara aku dan kiamat seperti ini. Jadi keluarnya Rasulullah itu pun tanda-tanda kiamat. Akan datang nanti di akhir zaman ahdasul asnan, anak-anak muda. Ini ciri mereka yang pertama. Mereka muda, punya semangat, punya tenaga, berpikir pendek. Ini mereka. Sufaha'u ahlam. Sufaha'u ahlam. Sufaha'u ahlam artinya yaitu pendek pikirannya, bodoh. Gak mempertimbangkan dengan benar sesuatu yang lebih maslahat dan lebih baik. Yaquluna min khair qalil bariyah, tapi mereka selalu membawa ucapan-ucapan Allah seolah-olah dalil. Sama seperti Khawarij nanti ini. Di hadapan Ali bin Abu Thalib dia berdalil dengan firman Allah, la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Selalu dia bawakan kalimat-kalimat bahwasannya hukum Allah saja yang berhak ditegakkan. Di hadapan Ali mereka mengatakan hukum Allah saja ditegakkan. Apa kata Ali? Ini kalimat yang hak, hukum Allah ditegakkan. Urida bihil batil, tapi yang kalian inginkan adalah kebatilan. Lalu kata Rasulullah SAW, la yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka tidak akan pernah melampaui tenggorokan-tenggorokan mereka. Yamrukuna minad dini kama yamruku minar ramiyah. Mereka melesat dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari buruan. Bagaimana kalau pelor, pistol, anak peluru ditembakkan kepada hewan? Melesatnya anak peluru itu begitu cepat sebagaimana mereka melesat dan keluar dari agama ini begitu cepat. Maka di sini pun para ulama sebenarnya berselisih pendapat. Apakah maksud kata Rasulullah yamrukuna minad din kama yamruku sahum minar ramiyah? Mereka melesat keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari buruan. Apakah mereka kafir atau tidak? Ada yang menganggap Khawarij kafir karena mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ada yang menganggap mereka tidak kafir, tapi mereka pelaku dosa besar, kilabun nar. Bahkan dalam hadis lain dikatakan mereka itu anjing-anjing api neraka. Yang dipahami dari kisah Ali bin Abu Thalib bersama Khawarij, Ali bin Abu Thalib tidak mengkafirkan mereka. Nanti kita akan ceritakan sedikit bagaimana sikap Ali bin Abu Thalib terhadap mereka. Maka jumhur ulama berpendapat Khawarij tidak kafir. Mereka saudara kita, ikhwanunal muslimun, tapi bagau alaina. Mereka melampaui batas kepada kita. Ini yang Allah katakan, fa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika dua kelompok kaum muslimin saling berperang, fa aslihu bainahuma, damaikan keduanya. Fa in baghat ihdahuma, kalau salah satunya melampaui batas, maka perangi yang melampaui batas ini sampai mereka kembali kepada urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat berkaitan bagaimana menyikapi sebagian kaum muslimin yang melampaui batas. Yang dimaksud juga di antara adalah Khawarij. Kemudian di dalam hadis yang lain, di sini menunjukkan bahwasannya iman mereka sebenarnya tipis.
tapi mereka orang yang paling kuat ibadah. Dalam riwayat lain dikatakan, kalau kalian melihat mereka, qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim, kamu akan menganggap remeh salat kalian bersama salat mereka. Mereka membaca Quran tidak melampaui lebih daripada tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Di dalam riwayat lain, riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, inna ba'di min ummati qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu halaqihim. Nanti setelah aku ada umatku. Kalimat umatku berarti menunjukkan dia masih Islam. Umatku yang mereka membaca Quran tapi tidak melampaui tenggorokan-tenggorokan mereka. Yakhrujuna minad din. Mereka keluar dari agama. Nah, kalimat keluar dari agama ini yang menyebabkan sebagian ulama menganggap mereka kafir karena mereka keluar dari agama. Yakhrujuna minad din kama yakhruju sam minar ramiyah, sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Thumma ya'uduna fi wa hum syarru khalq wal khaliqah. Mereka sejelek-jeleknya makhluk yang pernah diciptakan. Dalam riwayat lain dikatakan, Nabi mengatakan tentang mereka, akan ada di umatku dan mereka akan keluar menjadi sebuah kelompok dari manusia. Hum syarrul khalq. Mereka sejelek-jeleknya makhluk. Yaqtuluhum adna ta'ifataini ilal haq. Ya, membunuh mereka dua kelompok yang di atas kebenaran. Dalam riwayat lain ada hadis yang mencela mereka. Ketika itu dalam hadis Hururiyah, Ali bin Abu Thalib berkata, atau mereka berkata kepada Ali bin Abu Thalib, la hukma illallah, wahai Ali, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka Ali mengatakan, kalimatun haq urida bihil batil. Kalimatmu ini benar, tapi yang kalian inginkan adalah kebatilan. Rasulullah SAW kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah telah mensifatkan kepada kami satu kaum manusia yang sungguh aku tahu sifat mereka. Mereka akan mengatakan al-haq dengan lisan mereka, tapi tidak akan melalui tenggorokan mereka. Mereka adalah orang yang paling jelek di sisi Allah. Di antara mereka ada orang yang kulitnya hitam, dan di salah satunya tibbisyah. Tibbisyah itu nanti kalian cari, di salah satunya seperti ada tibbisyah itu tetek kambing yang sudah menyusui. Bagaimana tetek kambing yang menyusui? Kata Ali bin Abu Thalib, nanti di kelompok mereka ada salah satu orang yang tangannya, orang yang hitam, tangannya seperti ada tetek kambing yang menyusui di tangannya. Maka Ali mengatakan kepada pasukannya, carilah orang itu di dalam peperangan ini. Terutama nanti ada disebutkan peperangan kepada setelah ada perdamaian dengan sebagian orang Khawarij, sebagian mereka tetap berperang. Akhirnya diperangi oleh Ali. Setelah itu Ali mengatakan, carilah di mereka orang yang hitam, yang badannya hitam tapi tangannya seperti ada tetek kambing. Maka dicari. Beberapa kali pasukan Ali bin Abi Thalib mencari, di setiap jenazah yang ada tidak didapatkan. Kata Ali bin Abi Thalib, irji'u, cari lagi. Demi Allah, aku enggak berdusta. Demi Allah, aku enggak berdusta. Rasulullah pernah katakan akan ada di antara mereka orang-orang ciri seperti ini. Akhirnya mereka mencarinya berulang-ulang sampai mereka mendapatkannya. Ternyata betul di pasukan itu ada secara fisikis orang yang disebutkan secara detail oleh Rasulullah SAW. Mereka adalah kaum Khawarij. Di dalam hadis yang lain masih berkaitan sifat jelek mereka, dalam riwayat Muslim, ya, Rasulullah mengatakan akan keluar dari daerah masyriq, timur. Jelas timurnya Nabi Muhammad SAW itu diinginkan adalah Kufah dan semisalnya. Akan keluar dari sebelah masyriq orang-orang yang kepala mereka mihlaqatur ru'usihim, kepala mereka selalu botak. Berkata Imam Nawawi, yang dimaksud di sini adalah mereka orang-orang yang selalu berpaling dari kebenaran, dan mereka orang-orang yang
orang-orang yang tidak atau orang-orang berpaling dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan di antara sifat tercela yang ada pada mereka, dan Nabi SAW mengabarkan tentang mereka itu memiliki akidah mereka membunuh ahlul Islam dan membiarkan orang musyrikin. Ini sifat mereka. Jadi kalau ada orang kafir dan musyrik, mereka bisa selembut-lembutnya untuk berharap orang kafir dan musyrik ini masuk Islam. Tapi kalau dengan orang Islam, mereka sekeras-kerasnya dan sekaku-kakunya, bahkan kalau bisa mereka bunuh orang Islam. Ini ciri mereka. Dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW membagi menjadi 4 kelompok. Datanglah tiba-tiba orang laki-laki yang jenggotnya penuh, lebat, wajahnya, pipinya besar, kepalanya botak. Orang ini mengatakan, "Ittaqillah ya Muhammad." Takutlah ya Muhammad, ketika Rasul sedang membagikan harta rampasan perang. Maka Rasul berkata, "Faman yuti'illaha wa in 'asait." Siapa yang taat kepada Allah kalau aku bermaksiat kepada Allah? Apakah dia tidak percaya kepadaku sementara yang di langit percaya kepadaku? Kemudian orang ini pergi. Maka para sahabat minta izin ke Rasulullah untuk membunuh orang tadi yang mengatakan ittaqillah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, akan keluar dari tulang sulbi atau dari tulang sumsum orang ini, keturunan orang ini, satu kaum yang membaca Quran dan tidak melalui tenggorokan mereka. Sifatnya, disebutkan sifatnya, yaqtuluna ahlul Islam. Mereka mudah menumpahkan darah di tengah kaum muslimin. Ini sifat yang lain. Kalau tadi disebutkan tentang fisiknya, sebutkan tentang ilmunya, sebutkan tentang ibadahnya, ternyata salah satu ciri mereka yaqtuluna ahlul Islam. Mereka mudah membunuh orang-orang Islam. Wa yad'una ahlul awthan. Mereka membiarkan orang-orang berbuat syirik. Wa yamrukuna minal Islam kama yamruku minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam bagaikan keluarnya anak panah dari busurnya. Lain adraktum la qatilannahum qatla 'ad. Kalau aku ketemu orang kayak begini, aku akan membunuh mereka sebagaimana memerangi kaum 'Ad. Ini hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Mereka mudah membunuh dan menumpahkan darah kaum muslimin, tapi untuk orang musyrikin mereka malah banyak bertoleransi. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW memberikan motivasi untuk membunuh mereka. Bahkan Rasulullah mengabarkan, kalau kalian membunuh mereka, kalau aku ketemu mereka, aku akan membunuh mereka bagaikan membunuhnya kaum 'Ad dan Tsamud. Bahkan Rasulullah mengabarkan barang siapa yang membunuh mereka, maka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah berkata, ini juga hadis diriwayatkan dari beberapa sahabat, ya Rasulullah SAW mengatakan, min alamati mawjuda fihim wa qad kharaja radhiyallahu anhu ila khawarij bil jaysh alladhi kana hayya li khuruj al Syam fa awqa bihim bin Nihrawan ini nama tempat, nanti akan terjadi peperangan di Nihrawan situ. Bahkan Rasulullah mengatakan sejelek-jeleknya orang adalah orang yang, atau sebaik-baiknya orang adalah orang yang dibunuh oleh Khawarij, sejelek-jeleknya orang yang mati di muka bumi adalah Khawarij. Khawarij ini dulu terkenal juga dengan kelompok Hururiyah. Hururiyah ini kelompok di daerah sekitar Irak. Mereka kelompok Hururiyah ini juga terkenal dengan pemahaman mereka yang dangkal dari agama, dan mereka banyak menggunakan akal-akal mereka dibanding dalil. Sampai suatu hari ada seorang pelayannya Aisyah datang kepada Aisyah dan bertanya, "Ya Aisyah,
Kenapa kami diperintahkan mengqadha saum puasa, tapi kenapa kami tidak diperintahkan mengqadha salat? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ahururiyatun anti, apakah engkau termasuk kelompok hururiyah? Jadi dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha ingin memberikan ciri hururiyah. Mereka itu selalu membenturkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW, mendahulukan akal-akal mereka dibanding dalil. Maka pelayan Aisyah mengatakan, lastu bi hururiyatin walakin as'aluk. Aku bukan kelompok hururiyah, aku cuma nanya, kenapa kami diperintahkan mengqadha salat tapi tidak diperintahkan mengqadha puasa? Kan orang haid mengqadha, orang haid mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan mengqadha salat. Maka kata Aisyah radhiyallahu, nahnu nu'mar dzalik. Kata Aisyah, ya dulu kami diperintahkannya kayak begitu. Artinya perintahnya cuma mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Maka kami melakukan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Aisyah ingin mengajarkan kepada pelayannya bagaimana sikap kita terhadap hadis dan perintah Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Tapi hururiyah itu selalu mempertanyakan sesuatu yang terkadang tidak harus dipertanyakan, tinggal kerjakan dan amalkan. Jadi di zaman para sahabat juga kelompok hururiyah ini, jadi hururiyah bisa diartikan nama tempat, tapi di tempat itu banyak keluarnya khawarij. Dalam riwayat, begitu pulang dari peperangan Siffin menuju Kufah, tiba-tiba terpecah pasukan sekitar, ada yang mengatakan 10.000 sampai 20.000 pasukan memecah diri menjadi satu kelompok khusus. Yang kelompok ini nggak ridho dengan perdamaian antara Muawiyah dan Ali, dan dianggap perdamaian itu adalah kekufuran, pengkhianatan dan taugut. Maka Ali bin Abu Thalib mengutus sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh para ulama mengapa Abdullah bin Abbas yang diutus. Yang pertama, Abdullah bin Abbas orang yang paling tahu tentang Quran. Karena kerancuan mereka adalah memahami Quran. Mereka kan menganggap kalau sudah musuhan, perang ya perangi sudah. Maka diutusnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an untuk berdialog dengan mereka. Ini pun menunjukkan baiknya Ali bin Abu Thalib. Ada orang yang ingin kudeta, ingin memecahkan diri dari dia. Ali tidak langsung memerangi. Bahkan nanti Ali bertemu dengan mereka. Ketika Ali sedang khutbah, tiba-tiba mereka pun bangun. La hukma ilallah, tidak ada hukum dengan hukum Allah. Seolah-olah mereka betul-betul protes depan Ali ketika Ali khutbah Jumat. Maka kata Ali bin Abu Thalib, diulang lagi. Kalimatmu benar, tapi yang kau inginkan kebatilan. Nah, di sini Ali mengutus Abdullah bin Abbas untuk bertemu Khawarij. Maka Abdullah bin Abbas menggunakan pakaian yang terindah dari Yaman. Dia gunakan pakaian yang terindah dari Yaman. Lalu ketika itu dikatakan dia menggunakan pakaian yang terindah, dia gunakan penampilan yang terbaik, dia sisir rambutnya, dia masuk kepada orang Khawarij di siang hari. Karena Abdullah bin Abbas tahu Khawarij itu mereka benci kepada dunia, mereka zuhud ibadah, fokus hanya kepada ibadah, dan mereka tidak mementingkan dunia. Jadi ketika Abdullah bin Abbas tahu itu, Abdullah bin Abbas menggunakan pakaian yang terbaik, pakaian mahal dan mewah. Dia menyisir rambutnya dengan baik, lalu dia berpenampilan dengan baik. Dianggap orang Khawarij ini adalah orang-orang cinta dunia. Masuklah Abdullah bin Abbas kepada mereka. Mereka mengatakan, marhaban bika ya Ibnu Abbas, selamat datang wahai Ibnu Abbas. Langsung mereka tanya, ini pakaian yang kamu pakai pakaian apa ini? Lalu kata Abdullah bin Abbas, emang aku pakai pakaian ini aib? Kenapa kalian menganggap aku aib menggunakan pakaian ini? Aku telah melihat Rasulullah SAW menggunakan pakaian yang lebih baik daripada ini. Langsung mereka terdiam, karena mereka nggak ada satupun yang pernah ketemu Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Abbas, aku pernah lihat Rasul menggunakan pakaian yang lebih baik daripada ini. Jadi sebenarnya
Rasulullah SAW itu, Islam itu tidak mengajarkan kita kepada kesederhanaan yang artinya adalah kerendahan, bukan. Islam itu mengajarkan kepada kita kecukupan. Apa yang ada pada dirimu cukupi. Kalau kau lapangkan dirimu, kalau Allah lapangkan nikmat padamu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Boleh menampakkan nikmat. Tapi kalau Allah tidak berikan, syukur sama Allah apa yang ada. Itulah Rasulullah. Ketika ada, dia nampakkan nikmat. Ketika tidak ada, dia tetap bersyukur kepada Allah. Jadi orang mukmin, para sahabat dan Rasulullah SAW itu tidak berlebih-lebihan sebagaimana berlebih-lebihan orang-orang Khawarij dan orang Sufi. Harus menggunakan pakaian yang lusuh, harus menggunakan barang-barang yang mungkin dianggap sederhana. Ketahuilah, kesombongan itu bukan dari hanya pakaian. Pakaian memang bisa membuat orang sombong, tapi pakaian yang kumuh pun, maaf, bisa membuat orang sombong. Bagaimana bisa? Karena di kalangan Sufi dan Khawarij, semakin nampak pakaianmu kusam, semakin nampak kau tidak cinta dunia, semakin kau memiliki kedudukan dan kehormatan di sisi mereka. Jadi menggunakan pakaian itu, apakah selamanya pakaian yang bagus akan menampakkan kesombongan? Tidak. Ada orang menggunakan pakaian yang sengaja menunjukkan kejuhudan agar mendapat status sebagai orang soleh. Sama, itu kesombongan. Yang terpenting adalah bukan mahal, baik atau jelek. Allah indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tapi nggak boleh pakai sutra bagi laki-laki, nggak boleh pakai emas bagi laki-laki. Rasulullah SAW pernah menggunakan pakaian yang lebih baik daripada hullatul yamaniyah. Hullatul yamaniyah itu bahan dari Yaman. Jadi di zaman itu kalau sudah bahan dari Yaman, mereka anggap itu bahan yang terbaik. Tapi memang sampai saat-saat ini pun di Yaman itu masih ada kebiasaan mereka menenun. Mereka bikin kain sendiri, mereka menenun. Jadi kalau ada sarung-sarung Yaman itu mereka tenun dari dulu memang. Kembali kepada masalah ini, Khawarij menganggap itu suatu yang hina. Menggunakan pakaian yang bagus itu sesuatu kerendahan. Tapi maka dikatakan ma tu'ibuna alayya. Kenapa kalian tu'ib? Tu'ib itu aib. Mengapa kalian menganggap aku aib menggunakan ini? Setelah aku ra'aitu Rasulullah SAW ahsanu min hulal. Bahkan kata Abdullah bin Abbas berdalil kepada orang-orang Khawarij, bahkan turun ayat Al-Qur'an, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibatin minar rizq. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah berikan, yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, wa thayyibatin minar rizq, dan amal-amal kebaikan dari rizki. Ya. Jadi Islam tidak mengajarkan kita untuk, orang sekarang mengistilahkan juhud. Apa sih makna juhud? Zuhud itu adalah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan di antara makna zuhud adalah bukan meninggalkan dunia, tapi dunia tidak menghidap di hatinya. Dia punya, nggak sombong. Dia nggak punya, nggak patah hati. Itu zuhud. Kalau zuhud yang diinginkan adalah tidak ada dunia dalam hati sama sekali, Allah ciptakan dunia untuk kita. Bahkan Allah perintahkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah ceritakanlah. Apa maksud nikmat Allah ceritakan? Para ulama menafsirkan adalah boleh kau menggunakan, menampakkan nikmat. Bahkan dalam sebuah hadis, Allah cinta kepada seorang hamba yang menampakkan nikmat Allah yang ada pada diri dia. Menampakkan kebahagiaan, menampakkan kelapangan, menampakkan kemudahan, tapi bukan angkuh dan sombong. Nah, ini juga bukan orang-orang sekarang yang mengatasnamakan itu tapi flexing. Ya, ini kebohongan. Bukan seperti itu inginnya. Hiduplah di dunia dengan nikmat Allah tanpa harus lalai beribadah kepada Allah. Kemudian, fama ja'abik. Mereka tanya kepada Abdullah bin Abbas, ya Abdullah bin Abbas, kenapa datang?
Kata Abdullah bin Abbas, aku datang mewakili sahabat Rasulullah SAW dari Muhajir dan Ansar. Tegas mewakili Muhajir dan Ansar. Karena di antara mereka yang hampir 20.000 itu, nggak ada satupun dari Muhajir dan Ansar. Mereka cuman belajar agama, mereka baca, tapi mereka nggak belajar dari Rasulullah SAW langsung. Nggak belajar dari sahabat. Dan aku diutus dari anak pamannya Rasulullah. Dan itu adalah menantunya Rasulullah. Mereka paham. Yang dimaksud adalah Ali bin Abu Thalib. Aku akan menyampaikan kepada kalian apa pesan-pesan dia. Dan aku akan menyampaikan pesan-pesan kalian kepada dia. Kata Abdullah bin Abbas. Fantahalau fi nafar min. Maka sebagian kelompok mereka, pemimpin-pemimpinnya, musyawarah dengan Abdullah bin Abbas. Duduk. Ketika mereka duduk, hatu naqamtum ala ashabi Rasulullah SAW wa ibnu ammi. Kata Abdullah bin Abbas, apa sih yang kalian kritik dari para sahabat? Jelas, dari para sahabat. Karena yang berdamai itu Muawiyah dan Ali, kan sahabat. Apa sih yang kalian kritik dari sahabat dan sepupunya Rasulullah SAW? Mereka bilang, yang kami kritik 3. Qalat mahun. Apa yang kalian kritik itu? Ya. Apa yang kalian kritik? Kata dia, yang pertama, yang kami kritik dari dia, fa innahu hakamar rijal fi amrillah. Mereka menjadikan seorang laki-laki sebagai pemberi hukum dalam urusan mereka. Maksudnya, Muawiyah mengutus satu utusan, Ali mengutus satu utusan untuk mencari jalan tengah. Berarti kalian menjadikan manusia sebagai hakim. Bukan Allah yang menjadi hakim. Ini yang pertama. Yang kedua, atau kata mereka, sementara Allah berfirman, inil hukmu illallah. Allah berfirman, tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Ma sya'nur rajul wal hukum. Bagaimana nih mereka kok bisa menjadikan laki-laki ini, seseorang menjadi pemberi hukum? Lalu kata Abdullah bin Abbas, itu satu. Oke. Apa yang kedua, kata dia? Yang kedua, kalian membunuh di perang Jamal. Siapa di perang Jamal? Ali dan Aisyah. Kalian membunuh di perang Siffin. Perang Siffin, Ali dan Muawiyah. Ini kan peperangan sama kaum muslimin. Kenapa kalian perangi tapi kalian gak rampas harta perangnya dan kalian gak jadikan ghanimah, dan kenapa perempuan-perempuannya tidak ditawan? Kalau perang ya tawan perempuannya, rampas ghanimahnya. Kalian memerangi darahnya tapi kalian gak mengambil harta rampasan perangnya. Ini yang kedua. Maka kata dia, kata Abdullah bin Abbas, kalau begitu, kalau dia orang mukmin, ini mereka ini bukan Abdullah bin Abbas, Khawarij bilang, kalau mereka orang mukmin, kenapa kalian bunuh? Kalau kalian bunuh, berarti kalian harus ambil harta rampasan perang. Kata Abdullah bin Abbas, oke, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Kenapa? Yang ketiga kata mereka, kenapa Ali bin Abu Thalib menghapus nama dia dalam perjanjian damai dengan Muawiyah, nama Amirul Mukminin dihapus. Kalau Ali dihapus namanya Amirul Mukminin dalam perjanjian damai, berarti Ali Amirul Kuffar, pemimpin orang-orang kafir. Ini 3 syubhatnya. Kata Abdullah bin Abbas, ada nggak yang lain? Nggak ada, 3 ini cukup. Maka kata Abdullah bin Abbas, ara'aitukum in qara'tu 'alaikum kitaballah jalla thana'u wa sunnatin nabi ma yaruddu qawlakum an tarji'un. Kata Abdullah bin Abbas, oke, ini 3 yang kalian ajukan. Tapi mau enggak kalian kalau kubacakan Quran kepada kalian dan sunnah Rasulullah SAW membantah apa yang kalian katakan, maukah kalian kembali kepada pendapatku?
Kata para ulama, ini cara berdebat yang paling baik. Cari dulu jalan kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan, jangan debat. Mau nggak kalian jadikan Quran dan hadis sebagai tempat kembali? Kalau kata dia nggak mau, selesai. Buat apa kita berdebat? Nggak bakal ada jalan keluar kita. Tapi kalau kata dia, oke, dalil Quran dan hadis, maka jangan pernah berdebat dengan orang yang kita nggak bakalan pernah jalan ketemu sama dia, titik ketemunya nggak ada. Jangan. Harus ada titik ketemu dulu. Sepakatnya apa? Kesepakatan kita ini, dasar bicara kita apa? Kan seolah-olah Abdullah bin Abbas mengatakan itu. Kalau ada Quran dan hadis yang membantah kalian, mau nggak kalian kembali kepada pendapatku? Artinya dasar kita berbicara sekarang Quran dan hadis. Sama seperti orang-orang sekarang diajak debat. Kalau sudah Quran dan hadis mereka telantarkan, nggak usah diajak debat, percuma. Itu akan muter-muter, bahkan akan cuman mengolah kata. Betapa banyak orang pandai mengolah kata, tapi belum tentu benar apa yang dia lakukan. Betapa banyak orang yang benar dalam pikiran, tapi nggak bisa mengungkapkan kata-kata. Jadi Rasulullah SAW itu mengatakan, melarang untuk berdebat. Maksud adalah berdebat yang tidak ada titik temunya. Di sini adab berdebat yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, cari titik kesepakatan dulu. Kita sepakatnya Quran, kita sepakatnya hadis. Kalau ada Quran dan hadis kamu mau kembali, oke, mau. Naam. Mereka sepakat, oke, iya. Adapun kata kalian bahwasannya Ali telah berhukum dengan seorang laki-laki di dalam urusan Allah, yaitu dalam peperangan, dijadikan hukumnya laki-laki. Aku akan bacakan kepada kalian di dalam Al-Quran yang Allah memberikan hukum itu kepada laki-laki, kepada orang. Orang boleh mengambil hukum, padahal itu berkaitan dengan barang yang sangat sedikit. Thumun rubu' dirham, cuman barang sekitar 1/4 dirham, barang murah. Allah kembalikan kepada laki-laki. Allah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 95. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kalian membunuh hewan buruan ketika kalian ihram. Jadi haji dan umroh nggak boleh berburu. Man qatalahu minkum, tapi kan di zaman itu nggak mudah, Pak. Kita zaman sekarang malah nggak kepikir, lah ngapain sih lagi haji umroh ngeburu kayak nggak ada kerjaan. Ya zaman sekarang, Pak. Zaman itu nggak ada hotel, nggak ada restoran, nggak ada rumah makan. Mereka pergi dari Yaman sampai Yalamlam mau umroh. Itu masih ke Mekah masih 2 hari. Cari makan di mana? Berarti kan mereka harus bawa bekal yang banyak. Madinah Mekah itu zaman itu paling cepat seminggu perjalanan. Paling cepat di zaman itu. Paling lambatnya atau mungkin santainya 10 hari perjalanan. 10 hari perjalanan nggak boleh berburu, cari makan di mana? Kan jadi masalah waktu itu. Berarti orang kalau sudah mau haji dan umroh di zaman itu harus bekal yang banyak. Jadi di zaman Rasulullah pun sudah terjadi haji dan umroh itu bekalnya banyak. Yalamlam atau Bi'ur Ali atau Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu di luar pagar kota Madinah. Dari Dzul Hulaifah ke Mekah itu seminggu lebih naik kendaraan onta. Kemarin ada beberapa orang dari Eropa sengaja jalan dari Madinah ke Mekah, jalan kaki, ingin mencoba mereka. Itu seminggu lebih. Nah, jadi datang Al-Quran melarang orang yang ihram untuk berburu. Kalau ternyata mereka tetap berburu, man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa di antara kalian yang membunuh hewan buruan dengan sengaja, fajaza, maka balasannya mithlu ma qatala minan na'am, dia harus ganti apa yang dia bunuh dari hewan ternak. Semisalnya dia bunuh apa nih? Dia bunuh kelinci.
Kelinci semisalnya harga berapa? Dia bunuh apa? Dia bunuh rusa. Rusa semisalnya harga berapa? Dia bunuh, pokoknya apapun hewan yang dia bunuh dan dia buru, ganti dengan semisalnya. Lalu kata Allah, siapa yang menentukan semisal ini? Harga semisal kan yang menentukan siapa? Yahkumu bihi dawai adli minkum. Yang menghukumkan semisal adalah orang yang memiliki ilmu di antara kalian. Berarti Allah mengizinkan untuk memberikan hukum adalah seseorang. Yahkumu bihi, yang memberikan hukum dengannya siapa? Dawai adli minkum, orang yang adil di antara kalian. Jadi ada hakim kan di sini berarti? Berarti kan Allah mengizinkan manusia untuk memberikan hukum di dalam menentukan berapa ganti dari hewan buruan tadi. Karena tidak mungkin dia menghidupkan hewan yang mati, rusak, berapa nilainya? Kalau diganti dengan kambing, kambing yang bagaimana? Dia boleh milih sendiri atau kambing itu dinaikkan dulu kepada orang yang adil. Orang yang adil menentukan, ya sesuai. Kalau dia membunuh kelinci tadi, kelinci diganti dengan apa? Karena kelinci kalau dibunuh juga sama, harus dibayar. Ini yang pertama. Yang kedua, aku akan membacakan pada kalian hukum dalam mendamaikan perkara. Wa haqqana dima'uhum wa afdalu au arnab. Nah, maka kata dia nih, masih kembali lagi. Mendamaikan dua pasukan yang bertikai, maksudnya Muawiyah dan Ali, itu lebih afdol atau hanya sekedar menebus seekor kelinci atau seekor kelinci? Kata dia, tentu mendamaikan lebih afdol. Seekor kelinci saja boleh dihukumkan dengan seorang laki-laki. Dia bacakan lagi ayat Quran yang lain, surat An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum syiqaqan bainahuma, kalau kalian khawatir hancur rumah tangga orang kedua ini, dua orang ini, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau rumah tangganya hampir rusak, wa in khiftum, kalian khawatir syiqaq, pecah rumah tangganya, maka jalan keluarnya faba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah satu hakim dari keluarga laki-laki dan satu hakim dari keluarga perempuan. Ya. Hakaman min ahliha. Kalimatnya jelas, berarti ada hakim dari kalangan perempuan, keluarga perempuan, ada hakim dari kalangan keluarga laki-laki. Kata Abdullah bin Abbas, mana yang lebih penting? Mendamaikan rumah tangga yang sedang bertikai atau mendamaikan kaum muslimin yang sedang berperang? Maka tentu jawabannya mendamaikan kaum muslimin yang sedang berperang. Mendamaikan dua keluarga atau mendamaikan suami istri saja boleh pakai hakim penengah. Bagaimana mungkin mendamaikan dua pasukan yang besar tidak boleh pakai hakim penengah? Akhirnya terbantahkanlah satu syubhat Khawarij ini. Mereka berkata tidak ada hukum selain hukum Allah. Ketika Ali mengutus seseorang untuk berdamai, mereka anggap Ali membuat hukum selain hukum Allah. Adapun syubhat yang kedua, kalian katakan kami membunuhnya tapi tidak mengambil harta antara rampasan perang dan tidak merampas wanita-wanitanya. Maka kata Abdullah bin Abbas, apakah kalian ingin menawan Aisyah? Karena Aisyah ada di perang Jamal, berlawanan dengan Ali bin Abu Thalib yang sudah kita kisahkan sebenarnya sebab kisahnya, yang akhirnya Ali bin Abu Thalib dan Aisyah saling menangis ketika itu, menyesal dengan terjadinya apa yang terjadi di perang Jamal. Kata Abdullah bin Abbas, maukah kalian menawan Ummul Mukminin Aisyah? Karena kalau dalam peperangan itu kan perempuan boleh ditawan. Kalau ditawan menjadi apa? Menjadi budak. Kalau menjadi budak dua pilihan. Dia akan menjadi budak, akan digilir atau diberikan kepada tuannya, dia akan menjadi budak, atau dia akan dibebaskan tapi akan menjadi wali oleh tuannya. Kata Abdullah bin Abbas, maukah kalian menawan Aisyah radhiyallahu anha? Kalau kalian menganggap itu halal, maka kalian akan menganggap dia bukan ibu kalian. Sementara
Allah mengatakan Aisyah itu ibu kalian. Wan nabi aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibunya kaum muslimin. Tapi kalau kalian menghalalkan itu, maka kalian telah kufur kepada Allah. Maka kalian dua pilih. Mau kalian bunuh Aisyah atau kalian mau menawan Aisyah. Maka dua pilihan ini nggak ada yang benar. Di sini pun mereka terbantah. Tidak mungkin Aisyah ditawan dan tidak mungkin menjadi harta rampasan perang. Karena Aisyah mukminin. Adapun yang ketiga, kalian mengatakan Ali mengusap namanya, menghapus namanya dalam perjanjian dengan Amirul Mukminin. Bukankah kalian tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW pada perang Hudaybiyah berdamai dengan orang musyrikin. Ini pada tahun 6 Hijriah. Rasulullah ingin pergi umroh, dilarang oleh orang musyrikin. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ini nama tempat sebelum masuk Mekah. Dekat sekali dengan Mekah. Bahkan sudah masuk Mekah kalau sekarang. Ya. Di Hudaybiyah ini terjadi perjanjian damai. Rasul nggak boleh masuk tahun itu, dia boleh masuk tahun setelahnya. Tapi dalam perjanjian itu Rasul menulis Bismillahirrahmanirrahim. Lalu hadza ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah. Ini adalah perjanjian damai Muhammad Rasulullah. Maka ketika tulisan ini dibaca orang musyrikin Hudaybiyah, orang musyrikin bilang, kami enggak kenal Ar-Rahman. Siapa itu Rahman? Kan kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Dia minta hapus kalimat Rahman. Kami enggak kenal itu Rahman. Yang kedua, kamu tulis di sini Muhammad Rasulullah. Kalau engkau Rasulullah, tidak mungkin kami memerangi engkau. Hapus nama Rasulullah di situ. Tulislah Muhammad. Rasulullah mengikuti permintaan orang musyrikin. Akhirnya dihilangkan kalimat Rahman dan dihilangkan kalimat Rasulullah untuk berdamai dengan musyrikin. Kata Abdullah bin Abbas, mana yang lebih mulia, Amirul Mukminin atau Rasulullah? Kalau Rasulullah saja mau mengalah, menghapus namanya, apakah kalau ketika dia menghapus Rasulullah berarti dia adalah bukan Rasulullah? Sebagaimana kalian anggap ketika Ali bin Abu Thalib menghapus Amirul Mukminin berarti dia bukan Amirul Mukminin? Kalian menganggap Amirul Kafirin? Maka kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah saja menghapusnya, maka Ali menghapus dalam perjanjian ini itu lebih utama dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah perbincangan ini diriwayatkan sisa 5.000 orang saja ya yang tetap ikut bersama Khawarij. Dari 20.000 orang, ada yang mengatakan 15.000 orang. Intinya sisa 1/3, lebihnya semuanya kembali kepada pasukan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dari kisah ini, yang pertama, bolehnya berdialog dengan orang-orang yang mempunyai syubhat, tapi tentu orang yang berdialog itu orang yang punya ilmu, bukan orang yang berdialog di media sosial. Apalagi kalau sudah Facebook, ya subhanallah, debat berkepanjangan tanpa titik dan koma, yang nggak jelas apa yang diperdebatkan. Yang satu debat bela si Ustadz Fulan, yang satu debat jatuhin Ustadz Fulan, sementara Ustadznya santai-santai aja. Subhanallah. Ini hindari yang kayak begini, ikhwah. Perdebatan di media sosial. Biarkan kalau berbicara, kalau gitu kita nggak boleh ada perdebatan. Bagaimana sebuah pendapat ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan kalau tidak diperdebatkan? Sebuah pernyataan, sebuah ilmu ilmiah itu akan diketahui kadar ilmiahnya setelah diuji. Salah satu menguji adalah menanya dalil. Salah satu menguji adalah bertanya. Lah itu biarkan saja orang-orang yang punya ilmu. Lah orang-orang yang punya ilmu atau kita yang bukan masuk dalam masalah-masalah seperti itu, jangan ikut berdebat. Tinggalkan perdebatan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu, Rabbuk, bil hikmah,
Yang pertama kali Allah kedepankan tuh hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan ilmu sesuai porsinya, bersikap sesuai keadaan, itu hikmah. Kalau hikmah itu sudah didapatkan, wa mau'izatul hasanah. Kedua, mau'izah, nasihat-nasihat yang baik. Kalau nasihat yang baik sudah dilakukan, maka yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang baik. Ahsan itu baik, etika, adab. Jadi kalau dilihat dari Quran ini, pertama diperintahkan adalah untuk hikmah, yang kedua diperintahkan untuk memberikan nasihat, motivasi, dorongan diri untuk bersemangat amal. Barulah terakhir debat. Bukan dibalik, debat duluan, setelah itu hikmah belakangan. Subhanallah. Itu bukan cara yang benar dalam berdakwah. Kita dibantah Ustaz sama dia, jangan khawatir. Kalau kita di atas Quran dan hadis, mereka tidak akan pernah bisa menghapus ayat Qurannya. Kalau kita di atas Quran dan hadis, mereka tidak akan pernah bisa menghapus hadisnya. Kita, mungkin mereka bisa jatuhkan. Bisakah mereka menjatuhkan Quran dan hadis yang kita bawa? Ya bisa. Kalau begitu tidak akan pernah mereka bisa jatuhkan. Tidak akan pernah mereka bisa jatuhkan. Ya, di sini juga para ulama berpendapat bahwasannya idharu ihtiram ra'i khasab. Abdullah bin Abbas menggunakan etika dan adab mendengar pendapat lawan. Coba pendapatmu apa? Semua pendapatnya didengar dulu, dihargai pendapat itu agar dia bicara. Setelah itulah baru Abdullah bin Abbas mau berbicara. Dan di sini pun penting, orang yang dibolehkan berdebat itu adalah orang yang berilmu, orang yang mempunyai bekal untuk menjawab syubhat. Jangan berdebat kalau nggak punya ilmu, apalagi berdebat tanpa dasar yang jelas. Abdullah bin Abbas mengatakan kepada mereka, ya, bahwasannya kalau aku benar dan dalilku benar, mau nggak kamu balik kepadaku? Kalimat ini sebenarnya adalah kalimat kesepakatan dalam berdebat. Karena suatu hari ada orang mengajak Imam Malik berdebat. Kata Imam Malik, orang ini berdebat, ya Imam Malik, ayo berdebat. Kalau aku bisa mengalahkanmu, kau ikuti aku. Kalau kau bisa mengalahkanku, aku mengikuti kamu. Kata Imam Malik, pergilah seperti orang-orang seperti kamu. Imam Malik gak ngeladenin. Kenapa? Karena orang ini mengajak debat, tapi tidak ada dasar ilmiah debatnya. Cuman akal-akalan dan retorika, tanpa dalil Quran dan hadis. Kalau seperti ini, debat yang ditinggalkan, Imam Malik meninggalkan. Percuma. Kalau kita berdebat hanya sekedar gak ada dasar, gak ada pijakan, gak ada timbangan, gak ada garis yang memisahkan kita, itu perdebatan yang tidak akan pernah selesai. Ini berkaitan dengan kisah sebagian Khawarij. Apakah Khawarij ini setelah terjadi perdebatan ini hilang? Jawabannya belum. Tapi banyak dari Khawarij ketika itu yang tobat dan kembali kepada Ali bin Abu Thalib. Walaupun ada masih sebagian mereka. Bahkan dalam sebuah riwayat terjadi pula perdebatan itu dengan Ali bin Abu Thalib. Selesai dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kembali kepada Ali bin Abu Thalib, mengabarkan semua yang telah dia lakukan kepada orang Khawarij. Kemudian suatu hari Ali bin Abu Thalib suatu hari pernah bertemu mereka di Kufah. Dan ketika itu, ya, mereka masih tetap sebagian mereka mengisukan tentang tidak ada hukum selain hukum Allah. Sampailah ada seorang Ash'ath bin Qais Al-Kindi datang kepada Ali bin Abu Thalib dan berkata, wahai Ali bin Abu Thalib, manusia masih bercerita, masih ngomongin kamu, dan mereka tetap raja'ta lahum anil kufur. Kamu tetap diminta untuk berhenti dari perbuatan kufur. Maksud perbuatan kufur adalah menjadikan manusia hakim. Maka ketika itu Ali
walaupun ini sedikit, tapi Ali ketika itu akhirnya berkhutbah di hari Jumat. Dengan khutbahnya, wa amarum billadzi faraqu fihi ja'a rajulun faqala, maka Ali berbicara tentang apa yang dia bicarakan ini. Khutbah dia di Kufah. Tiba-tiba ketika dia khutbah, datang seorang laki-laki dan berdiri di hari khutbah itu, khutbah Jumat. Tiba-tiba dia mengatakan, la hukma ilallah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Kemudian berdiri lagi orang yang lain di dalam khutbah itu, beberapa orang berdiri, sampai sebagian masjid berdiri, sampai mengatakan, yuhakimun Allah, mereka semua berteriak hukum cuma milik Allah. Ada sebagian orang yang di situ berdiri. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengisyaratkan, ijlisu, duduk kalian, duduk. Jadi ini suasana sudah mulai lebih panas lagi. Ternyata bagian mereka tetap datang ke khutbahnya Ali dan terang-terangan mengatakan tidak ada hukum selain hukum Allah. Inilah sifat dari sifat Khawarij. Ketika didudukkan untuk bermusyawarah, mereka nggak punya dalil, tapi mereka menggunakan cara-cara untuk membakar semangat orang lain, memprovokasi orang lain berbicara depan umum. Ketika di depan Abdullah bin Abbas, mereka nggak bisa bilang apa-apa. Tapi begitu di depan umum ada Ali bin Abi Thalib, mereka sengaja berdiri dan bicara, la hukma illallah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Sementara berbicara depan umum itu tidak semua orang mengerti masalah. Banyak orang akan terbawa dengan suasana dan terprovokasi dibanding orang yang berakal. Ya kalau zaman sekarang bisa diistilahkan inilah demo. Demonya ketika hari Jumat Ali sedang khutbah. Mereka mengatakan la hukma illallah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, duduklah kalian. Kata Ali, la hukma illallah, thumma qama nawahi fa asyara Ali ijlisu. Naam, duduk kalian. Betul, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kalimat ini benar, tapi yang diinginkan dengan kalimat ini kebatilan. Antajiru fikum akhada yaskutu isyarah wa huwa 'alal mimbar. Faqama rajul minhum wadi'an isba'i. Sampai Ali memberikan penerangan kepada mereka, penjelasan. Ketika Ali memberikan penjelasan, salah seorang dari mereka sambil berdiri mengangkat tangannya menutup telinga dari ucapan Ali bin Abi Thalib. Maka Ali mengatakan kepada dia, ya, sambil dia menutup telinga, dia membacakan Al-Qur'an. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kau berbuat syirik, telah batal semua amalmu dan kamu akan menjadi orang merugi. Seolah-olah dia mengatakan Ali telah berbuat kesyirikan. Ya ketika itu yang hadir orang-orang Kufah, sebagaimana kita katakan tadi, ini kejadian di Kufah. Memang orang-orang Kufah yamil, hati mereka condong kepada pemberontakan. Dan kepercayaan mereka kepada sahabat sangat tipis. Dan mereka meremehkan para sahabat. Ini salah satu sifat-sifat mereka ya, orang-orang Kufah, orang Irak. Itu mereka merasa bahwasannya kami orang Persia, kami orang hebat, nenek moyang kami orang hebat, kalian bukan siapa-siapa. Kemudian Ali bin Abi Thalib membantah mereka sambil dia berkata, isbir inna wa'dallah haq wa la yastakhibannaka alladziina la yu'qinun. Sabarlah, janji Allah benar. Tidak akan mungkin bisa menghinakan engkau orang-orang yang tidak yakin kepada Allah. Ali duduk. Kemudian Ali bin Abi Thalib setelah itu mengiklankan 3 maklumat kepada orang-orang Khawarij. Sikap Ali bin Abi Thalib kepada Khawarij 3 maklumat. Yang pertama, kami tidak menghalangi kalian sholat di masjid kami. Silahkan sholat. Yang kedua, kami tidak akan menghalangi bagian kalian dari harta rampasan perang kalau kalian ikut perang bersama kami. Karena harta rampasan perang bagian dari hak juga pasukan. Kalau kalian jadi pasukan kami kasih harta rampasan perang. Yang ketiga, kata Ali, kami tidak akan memerangi kalian kecuali sampai kalian memerangi kami. Jadi sikap Ali kepada mereka jelas. Dari inilah para ulama menganggap Ali tidak mengkafirkan Khawarij. Apa yang dilakukan Ali? Ali cuma terus mengedukasi. Kejadian yang terjadi oleh Abdullah bin Abbas
Itu terus diedukasi kepada orang-orang, setiap orang bahwasannya. Jadi Ali membantah mereka cuma dengan bayan, penjelasan. Ya kalau sekarang istilahnya apa? Mereka berbuat propaganda dengan berita-berita, Ali pun membalas dengan edukasi dan pendidikan. Tapi ternyata syaitan lebih kuat di kalangan mereka. Kecondongan hati mereka kepada kejelekan lebih kuat. Maka dalam riwayat-riwayat dikatakan Ali bin Abu Thalib tidak membunuh mereka. Ali bin Abu Thalib tidak melarang mereka sholat. Ali bin Abu Thalib tidak memenjarakan mereka. Yang menuduh Ali bin Abu Thalib sebagai orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Tapi Ali bin Abu Thalib tetap memberikan mereka edukasi dan pelajaran. Apa yang terjadi? Ternyata Khawarij ini malah bertambah besar dan tambah berani. Bertambah berani. Ini asal muasal tambahnya orang yang ingin membunuh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Padahal Ali inginnya kelembutan. Kamu tuh kaum muslimin, kamu tuh rakyatku, kamu tuh bagian dari kami. Kami tidak mau membunuh dan menumpahkan darah pada kalian. Silahkan sholat bersama kami, silahkan ikut perang bersama kami. Yang penting jangan bunuh kami kaum muslimin. Kami akan memberikan kalian ilmu dan hak-hak kalian. Tapi ternyata provokasi dari Khawarij tambah kuat. Sampai terjadilah perang yang berikutnya di tahun ke-38 yang disebut dengan perang Nahrawan. Ini perang antara Ali dan Khawarij. Yang ini insya Allah kita akan ceritakan di pertemuan akan datang bagaimana terjadinya perang Nahrawan. Setelah terjadinya perang Nahrawan, barulah mereka mengambil jalan ya, ingin tegas membunuh Ali bin Abu Thalib dan menugaskan Abdurrahman bin Muljim untuk membunuh Ali bin Abu Thalib. Allah musta'an. Ya, ini yang kita bahas hari ini tentang pertemuan Abdullah bin Abbas dengan Khawarij. Sampai Ali bin Abu Thalib juga pernah berbincang dengan mereka, tapi mereka tetap kekeh dalam kebodohannya sampai akhirnya mereka terus memprovokasi, dan akhirnya di tahun 38 Hijriah terjadilah perang Nahrawan, dan perang Nahrawan ini akan kita ceritakan di pertemuan akan datang. Allahu a'lam. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Jika tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.